selamat pagi. Sekarang berada di kampus Utsunomiya dan sekarang sedang hujan salju. Dinginnya. Fenomena salju merupakan hal yang ditunggu oleh setiap wilayah atau negara yang mengalami musim dingin hingga turunnya salju. Salju adalah padatan air yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Sekitar 23% permukaan bumi tertutup salju baik secara sementara atau permanen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, salju adalah butiran uap air putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke permukaan bumi akibat suhu temperatur udara itu di bawah titik beku, yaitu 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Dilansir dari National Snow and Ice Data Center, lapisan salju adalah kriosfer dari bahasa Yunani dengan arti kryo yang bermakna frost dari bahasa Inggris. Frost sendiri artinya embun beku dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan salju adalah pengendapan atau presipitasi padat dalam bentuk kristal es. Fenomena salju terbentuk seperti tetesan hujan. Kepingan salju mulai dari uap air di awan. Ketika suhu awan di bawah titik beku, uap air yang ada di awan berubah menjadi kepingan salju. Salju dapat terbentuk ketika kristal es di awan bersatu menjadi kepingan salju saat suhu rendah dan ada kelembapan di atmosfer. Kepingan salju terdiri dari kristal es kecil dalam jumlah banyak yang saling menempel. Kemudian saat cukup berat akan turun ke permukaan bumi. Kepingan salju yang turun melalui udara lembab sedikit lebih hangat dari 0 derajat Celcius. Kepingan tersebut akan meleleh di sekitar tepinya dan tetap bersuhu menghasilkan serpihan besar. Salju turun melalui udara dingin dan kering, menghasilkan salju bubuk yang saling berpisah. Salju terbentuk saat udara hangat dan lembab bertemu dengan udara yang sangat dingin. Saat angin membawa udara laut yang hangat, kelembapan berubah menjadi salju. Karena udara yang hangat memiliki tingkat kelembapan yang lebih tinggi. Pengikatan suhu berarti massa udara akan mengangkut lebih banyak air. Contohnya, di area udara bertekanan tinggi yang disebut Gisela, membawa angin dingin kutub utara ke tengah Jerman, bertabrakan dengan dua area udara bertekanan rendah bernama Tristan dan Reinhard. Kelembapan ini kemudian dapat berubah menjadi salju di tempat yang cukup dingin. Tempat tersebut biasanya berada di tempat yang lebih tinggi. Hujan salju besar-besaran di pegunungan Alpen pada musim dingin 2019 misalnya juga dipicu oleh massa udara yang sangat lembab dan hangat. Saat itu, kata ahli meteorologi di Potsdam Institute for Climate Impact Research, lautan masih cukup hangat di musim dingin. Hal ini dikarenakan musim panas yang panjang dan terik sehingga banyak air yang menguap. Kemudian aliran udara membawanya ke pegunungan Alpen, di mana sejumlah besar salju basah turun di dataran tinggi. Hal ini tentu saja menyebabkan jalan-jalan tertimbun salju dan meningkatkan risiko longsoran salju.
Itulah mengapa salju bisa ada di bumi dan harus menjaganya dari pemanasan global. Apakah salju boleh dimakan? Mengkonsumsi salju merupakan tindakan yang tidak direkomendasikan. Kita ketahui salju merupakan hasil kondensasi dari air. Fresh snow memang lebih kecil resiko kontaminasinya, namun sebaiknya Anda tidak mengkonsumsinya. Beberapa resiko yang terkandung di dalamnya berupa polutan, asap, fum, bakteri, bahan kimia, urin atau kotoran hewan, dan kontaminasi lingkungan sekitar. Karena itu, salju lebih baik tidak kita makan atau risikonya akan sangat besar. Ada juga beberapa orang yang sangat ingin mencoba salju. Kita yang tinggal di Indonesia adalah beberapa di antaranya. Hal ini dikarenakan negara kita hanya mengenal 2 musim. Salju ternyata mengandung bakteri, baik salju yang baru turun dari langit atau sudah menumpuk di tanah. Salju yang berwarna agak-agak kuning lebih berbahaya, apalagi jika salju itu ada di atas tanah. Kaca pecah, batu runcing, hingga serpihan kayu mungkin saja ada di dalam tumpukan salju tersebut. Satu gigitan saja, maka gigi Anda bisa retak atau mulut bisa terluka. Ketika kita makan salju, suhu tubuh kita akan menurun drastis dan bisa membuat tubuh membeku hingga meninggal. Polutan di lingkungan sekitar juga bisa mencemari salju. Banyak ahli menyetujui bahwa kepingan salju bisa membawa dan menyerap polutan yang berkumpul lama di udara. Masih banyak lagi risiko lainnya jika mengkonsumsi salju. Maka secara medis tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi salju ya teman-teman sekolah Mas Hendra Dila. Terima kasih untuk belajar hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi belajar selanjutnya. Bye-bye.